Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya dan bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan ajaran mereka dengan mujizat-mujizat. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, setiap kali kita mewartakan kenaikan Tuhan, bukan berarti kita mau menceritakan bahwa Tuhan itu sedang melakukan perjalanan ke ruang angkasa dan seolah-olah Tuhan Yesus itu menjadi astronot. Bukan itu yang mau kita wartakan sejak awal. Karena sejak awal gereja mau mewartakan bahwa ada nilai keselamatan di dalam warta mengenai keselamatan ini. Allah ya memanggil kembali putranya untuk kembali ke tempatnya. Berarti Tuhan diangkat ke surga, dia kembali ke Bapa. Kata kembali pun itu istilahnya untuk menjelaskan kembali pada awal nuzulul kalimatullah, maksudnya adalah Natal, Sang Firman turun menjadi manusia, dia tinggal di antara manusia dan menjadi manusia dan wafat sebagai manusia pula. Sang Firman tidak bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaannya dan Sang Firman ini kembali kepada Bapanya. Dan kita mewartakan keselamatan di dalamnya. Karena pada saat dia turun, Tuhan Yesus sendiri, tapi pada saat dia naik, dia akan mengajak semua orang yang percaya untuk bisa merasakan dan mengalami kembali di hadirat Bapa. Nah, Ibu, Bapak, saudara terkasih, pengangkatan Tuhan ini juga menjadi semacam penutupan atau peristiwa untuk menutup penampakan-penampakan Tuhan setelah kebangkitan. Maka setelah kebangkitan, Tuhan seolah-olah tidak lagi menampakkan diri kepada para murid yang jumlahnya banyak. Paling hanya penampakan-penampakan yang sifatnya lebih subjektif. Artinya kepada orang-orang tertentu. Misalnya kepada Paulus. Tapi tidak kepada rombongan banyak. Kalau sebelum kenaikan Tuhan, Tuhan Yesus itu kan berdunduk tiba-tiba ada di tengah-tengah para murid yang sedang gelisah. Lalu Tuhan Yesus mendampingi 2 orang yang pergi ke Emmaus. Jadi lebih sifatnya lebih bukan massal tetapi lebih banyak orang. Tetapi setelah kenaikan Tuhan, kalau Tuhan menampakkan diri, paling sifatnya lebih subjektif. Ambil contoh misalnya kepada Paulus itu. Hanya Paulus yang bisa melihat tapi lain-lainnya tidak. Nah, Ibu, Bapak, saudara terkasih, di sana mau diungkapkan kembali kesadaran akan Tuhan itu hanya bisa dikenali oleh orang-orang yang mengenal Dia. Kalau orangnya tidak mengenal Dia, orang tidak akan bisa plego atau bisa PK bahwa yang datang adalah Tuhan. Dan Tuhan, kalau Tuhan hadir kepada seseorang dan dia menampakkan diri secara subjektif, misalnya kepada Paulus, Tuhan kembali mengingatkan akan tugas untuk mewartakan.
Jadi Tuhan sebetulnya kalau dia mau mencoba untuk memperkenalkan diri kembali kepada para murid yang percaya kepadanya, ada satu tugas yang mau untuk diemban oleh para murid itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, pada saat kenaikan Tuhan ini, warta yang paling akhir untuk diterima para murid adalah warta supaya para murid menjadi saksi sejak kebangkitan Tuhan, dengan batas dunia sampai pojok-pojok sampai tidak. Dan pokoknya semua tidak terbatas, pokoknya di dunia ini harus diwartakan mengenai kebangkitan Tuhan yang intinya adalah keselamatan semua manusia. Nah, para murid yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit ini, itu seolah-olah mengalami rahmat. Sebab mereka itu diberi dan diberi kepercayaan, diutus untuk mengemban tugas utama, yakni memberikan sesuatu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan sifatnya universal. Dan kita bisa melihat tidak lama setelah Tuhan migrat ke surga, gereja menjadi menyebar kemana-mana. Pada saat menyebar kemana-mana, yang diwartakan bukan budaya Yahudi. Kita melihat bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah bahasa Aram. Sedangkan bahasa dipakai di sinagoga adalah bahasa Ibrani. Ya, kita pakai perumpamaan di wilayah kita saja ya. Kalau panjenengan itu berbicara dengan saudara-saudara panjenengan, itu pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Jawa. Nek sembahyang, nah ibaratnya seperti itu. Jadi kita dalam percakapan pakai bahasa Jawa, tapi kalau berdoa pakai bahasa Indonesia. Sulit untuk berdoa pakai bahasa Jawa. Orang-orang Ibrani juga begitu zaman Tuhan Yesus. Percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Aram, tapi kalau berdoa di sinagoga menggunakan bahasa Ibrani. Nah, ini budaya ini tidak diwartakan. Tetapi mereka pada saat mereka mewartakan, mereka sampai ke Mesir, mereka menggunakan bahasa yang digunakan pada zaman Fir'aun pula. Maka disebut dengan orang Kristiani atau orang Kristen Koptik, yaitu penggunaan bahasa itu. Lalu orang yang pergi ke Yunani menggunakan bahasa Yunani. Orang yang mewartakan sampai ke Roma menggunakan bahasa Latin. Orang yang sampai Persia menggunakan bahasa Persia. Berarti tampak yang diwartakan bukan budaya Yahudi, bukan budaya yang dihidupi oleh Tuhan Yesus itu, tetapi inti pewartaannya adalah kebangkitan Tuhan dan keselamatan. Sehingga orang-orang Kristiani pada saat pewartaan itu sampai ke kita sekarang, kita menangkapnya dengan menggunakan bahasa setempat. Bukan hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa daerah pun itu juga bisa dipakai untuk mewartakan. Dan kalau ditanya apakah kita tahu bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus, semua orang bisa mengatakan bahwa saya tidak mengenal bahasa itu. Bahkan saya tidak bisa membaca juga tulisan-tulisan yang ditulis di sinagoga-sinagoga di Israel sana. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, tetapi inti pewartaan bisa sampai kepada kita. Sifat pewartaan adalah universal. Maka disebut dengan Katolik. Semua orang bisa merasakan dan mengimani Tuhan. Maka disebut dengan Katolik, universal, umum, untuk siapa saja. Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, istilah kenaikan Tuhan ke surga tidak menghilangkan juga hubungan antara dunia dengan Kristus. Relasi Kristus dengan dunia tetap ada, malah semakin intensif karena dengan bantuan Roh Kudus kita bisa mengenal keseluruhan dari warta Tuhan. Kita bisa membayangkan begini saja Ibu Bapak, yang paling mudah. Ya, beberapa hari yang lalu saya sudah mengkhotbahkan dalam misa harian. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, hanya Tuhan Yesus sebagai fisik saja ada di situ. Yang menjadi pengikut Tuhan adalah mereka yang mengintil di belakang. Mengintil itu mengikuti ya. Nanti ngintil.
yang ngintil di belakang, yang mengikuti Tuhan Yesus di belakang saja, yang menjadi murid Tuhan. Tapi untuk di luar negeri akan sulit untuk bisa mewartakan. Kenapa? Karena menjadi pengikut Tuhan hanya yang bisa kenal Tuhan di sana. Makanya terbatas. Tetapi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus membekali para murid untuk mewartakannya dan istilahnya itu membuat roh itu juga masuk setiap pintu hati masing-masing orang, sehingga setiap orang bisa mengklaim dirinya sebagai orang Kristiani. Dan setiap orang bisa secara intensif mengalami kedekatan dengan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kasih, Dia yang awalnya dari surga, tinggal di antara manusia, dan Dia sekarang mengajak kita semua untuk nanti akhirnya bisa merasakan dan mengalami keselamatan bersama dengan Dia. Dan warta ini tidak hanya selesai untuk kita, tetapi kita juga harus mewartakan kepada semua orang pula bahwa keselamatan juga diberikan kepada mereka. Tidak hanya selesai kepada kita saja, tapi kepada mereka, sehingga generasi-generasi selanjutnya tetap bisa mempunyai intensif kedekatan dengan Allah. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, bagi kita sekarang, gereja, pada saat kita ditinggal oleh Tuhan Yesus migrat ke surga, gereja seolah-olah mengalami jalan salibnya. Kenapa? Karena pada saat ditinggal, masih tinggal di dunia ini, gereja harus berhadapan dengan semangat duniawi yang seringkali itu berbeda dengan warta yang diberikan oleh gereja. Dan gereja pun kadangkala seringkali menghadapi istilahnya itu hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan, dan seringkali membuat gereja itu seolah-olah mengalami sesuatu dalam tanda kutip kegelisahan. Tetapi setiap kali gereja memegang Roh Kudus, gereja kembali mantap untuk mewartakan. Walaupun dalam kesusahan, dalam kesedihan, tidak lagi bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi dia bisa menemukan kehendaknya karena Roh tempat berpijak. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, maka kita bisa melihat ada sesuatu yang mau untuk menjadi tugas kita dengan tanda Tuhan diangkat ke surga. Kita dianggap sudah dewasa dalam iman. Nah, Ibu, Bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, 40 hari setelah Tuhan bangkit, Tuhan migrat. Angka 40 ini sebetulnya angka yang bagi dalam kitab suci, angka yang dalam tanda kutip agak bukan mistis tetapi agak istimewa. Kenapa? Karena selama 40 tahun orang Israel setelah mengalami pembebasan dari Mesir, dia baru bisa masuk ke tanah terjanji. Angka 40. Maka kita bisa melihat di sana orang Israel 40 tahun itu bergulat, betul-betul bergulat untuk bisa masuk ke tanah terjanji. Demikian juga dengan para murid sebelum Tuhan Yesus migrat ke surga bergulat dalam imannya. Dan akhirnya setelah Yesus migrat ke surga, dia bangkit. Dia bisa merasakan bahwa oh ya, Tuhan ini adalah Tuhan yang mau menyelamatkan kami semua. Nah, kita pun juga diingatkan untuk seperti itu. Kita bergulat dalam iman dan kita diharapkan mampu untuk juga mengikut sertakan banyak orang dalam kasih Tuhan itu. Karena kita mempunyai keyakinan akhir pergulatan kehidupan kita adalah kemenangan dan keselamatan. Selamat merenungkan.